Greeners, wah udah nggak sabar pasti untuk masuk ke dalam edisi ketiga Hotpot hari ini. Greeners, kalau hari ini ya, kenapa kok pakai bajunya casual banget? Karena saya mau OTW ke gym ini ceritanya ya, bohong banget ya bajunya kayak gini ya. Kenapa kok OTW ke gym? Karena hari ini narasumbernya itu adalah manajer yang olahraga banget ya. Di mana ada olahraga, di situ ada manajer ini. Di mana ada manajer ini, di situ ada olahraga ya. Pasti tahu kan siapa lagi kalau bukan Bapak Albertus Hartanto. Halo Pak Albert, gimana Halo. Pak Albert kabarnya? Sehat-sehat luar biasa. Sehat-sehat luar biasa ya. Pasti ini saya tebak nih Pak, saya nerawang ini kayaknya sebelum berangkat kerja hari ini udah sepedaan kalau nggak lari pagi. Semalam saya badminton sudah. Waduh. Ada rutinitas sendiri sudah ada. Itu setiap hari kayak gitu Pak? Seminggu saya mesti harus komit untuk sepedaan. Seminggu berapa kali? Habis itu badminton seminggu pasti 2 kali. Wow, sepedaan, badminton juga. Iya. Waduh, Pak, saya tuh bingung ya. Ini kalau Greeners ini pasti ya, kalau saya juga ya Pak ya. Kita kalau olahraga manusia pada umumnya nih ya Pak ya. Kalau olahraga nggak olahraga tuh nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak justru kayaknya nggak olahraga itu jadi masalah. Atau gimana? Karena mens sana in corpore sano ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi otomatis kita harus olahraga. Yang nggak olahraga aja bisa sakit, apalagi yang olahraga kita juga harus jaga supaya apa? Tubuh kita tetap sehat ya, tetap fit, karena kita ini kan mau fresh ya. Karena hormon, saya nggak tahu, dokter bilang hormon apa ya, adrenalin atau estrogen atau saya lupa, saya takut salah ngomong. Hormon positif dalam olahraga sama bekerja itu hormon stresnya beda. Oke. Ya, jadi kalau hormon stresnya kita kerja, hormon yang kita keluarkan sama-sama, tapi stressingnya beda sama olahraga. Stressingnya bisa fresh. Itu kalau olahraga. Jadi bisa refresh ya, bisa healing lah. Nggak perlu ke gunung, nggak perlu semedi. Olahraga aja. Cukup olahraga saja. Nah, karena Pak Albert ini dikenal sebagai Mister olahraganya Spill Pak. Wow. Brand ambassador nih Pak. Oh iya? Iya. Saya baru tahu ini. Loh, semua Pak, semua Spill, aduh, dari Sabang sampai Merauke pasti tahu Pak Albert olahraga di mana ada olahraga, di situ ada Pak Albert. Nah, makanya saya banyak banget menerima permintaan dari Greeners Pak. Coba Mister olahraga ini kalau dikasih pertanyaan 5 aja Pak cukup. Boleh. Soal olahraga kita main game, kalau bukan Hotpot kan nggak mungkin nggak main game ya. Hotpot selalu ada gamenya Pak. Bukan Kahoot ya? Iya, bukan Kahoot. Bukan Kahoot, kalau Kahoot HSE. Nah, kita punya 5 pertanyaan dari Greeners nih Pak tentang olahraga buat Pak Albert. Ini susah-susah gampang ya. Nah, itu. Siap Pak. Silakan. Ini kalau kalah Bapak harus push up Pak 100 kali. Boleh nanti ya. Oke Pak, pertanyaan pertama. Dalam pertandingan sepak bola, waduh, pelanggaran handsball adalah A. Bola terkena kepala, B. Bola terkena perut, C. Bola terkena tangan, D. Bola terkena paha. Kalau handsball pasti tangan dong. C dong. Mantap, 100. Aman ya Greeners ya. Coklat 1 ya. Oh, nanti boleh ya. Greeners yang nyuruh saya ini kirimin coklat Pak Albert ya. Oke, nomor yang kedua Pak. Ya. Nama induk organisasi olahraga softball di Indonesia Pak. Ya, apakah A. Percasi? Apakah kedua yang B. Perbasasi? Yang ketiga, apakah PBSI? Bukan. Yang D apa ya? Apakah PSSI? Oh, yang ke B kan, perbasasi kan. Soalnya PSSI kan sepak bola, PBSI kan bulu tangkis. Iya, bidangnya Pak Albert. Iya. Pas. Saya dulu main catur juga loh. Waduh. Olahraganya catur juga Pak? Catur, saya sempat sampai kejuaraan satu sekolah, saya juara 1. Waduh, tidak heran ini. Boleh nanti ya diedit mungkin ya. Ada gelar di sini ya, Sulempang Mister Olahraga, ini memang bener ya. 2 udah selamat Pak. Iya, dapat 2 coklat berarti. 2 coklat. Iya. Yang ketiga ya, permainan bola basket diciptakan pada tahun 1891 Pak. Di negara apa? Nah, ini yang susah. Oke lah, saya coba lah. Oke, apakah A. Jerman? Apakah B. Yunani? Apakah C. Amerika? Apakah D. Belanda? Saya suka bola basket. Nah itu. Saya juga pemain basket juga. Mantap. Cuma nggak pernah belajar. Oke, saya boleh tebak ya. Iya. Kalau salah,
dimaafkan. Siap. Boleh kan ya? Boleh, Berarti boleh yang Pak. kelas 1 ya. Yang kelas 1. Amerika ada NBA. Saya pilih Yunani ya. Wah, ini hampir bener Pak. Tapi tadi udah nyebut Amerika sebenarnya Pak. Jadi jawabannya Amerika. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu terus ya. Yang ketiga Pak Albert, ini sebagai pemain basket saya yakin pasti tahu. Dalam pertandingan bola basket, setiap kelompok terdiri dari berapa pemain Pak? Apakah A 3 orang, B 4 orang, C 5 orang, D 6 orang? Pastinya 5 orang. Oh, keren Greeners ya. Tidak mungkin salah kalau ini karena Pak Albert pemain juga. Apa Pak biasanya? Kalau basket jadi bagian apa nih? Saya power forward, sometimes center ya. Karena kan gini, tinggi rata-rata orang Indonesia itu average 170, kalau paling tinggi 170 sampai 180. Kalau di atas itu berarti anugerah berarti. Itu ya. Jadi rata-rata di situ, makanya saya posisi pasti kadang power forward, kadang center. Seperti itu. Mantap, tadi nggak mungkin salah ini tadi makanya. Jawabannya fix 5. Terakhir Pak Albert, jumlah pemain setiap regu dalam permainan sepak bola. Nah, apakah A 9 orang, apakah B 10 orang, apakah C 11 orang, dan apakah D 12 orang? C 11 orang. Woi, luar biasa. Dari 5 cuma ya satu lagi ya. Itu karena saya baru ingat Yunani itu kalau nggak salah nyiptain Olimpiade pertama ya. Oh iya, Olimpiade. Saya nggak mau Amerika karena NBA kan terlalu populer. Harusnya ganti negara lain ya. Oke Pak Albert, makasih banyak. Ini dapat buat Greeners yang request, tolong 4 coklat dikirim ke Perak Barat, kantornya Pak Albert ya. Oke Pak Albert, terima kasih banget udah mau main game nih Pak Albert. Kita sekarang masih mau bahas tentang olahraga. Oke, boleh. Nah, ini suatu hal yang mengherankan buat saya Pak. Saya itu nggak mungkin salah kalau soal ini. Manajer itu kan loadnya kerjanya banyak banget Pak. Apalagi Pak Albert di National Sales Manager loh. Bukan cuma manajer-manajer yang biasa-biasa nih, National Sales loh ya. Tapi kok masih punya waktu Pak untuk olahraga? Itu cara bagi waktunya gimana? Ya ini sambil saya ngomong ya, saya join di Sepil kan 2006 saat itu. Sepil ya. Pekerjaan saya yang dulu membuat saya itu berpacu dengan waktu. Ya, stressing pasti ada. Ya. Cuman saya punya prinsip semakin ke kanan, semakin ke sini, saya nggak mau masuk dalam kondisi stres. Oke, satu itu. Kalau saya stres, bukan saya saja, mungkin semua orang. Kalau stres, kita nggak akan do nothing, kita nggak akan ngelakuin apa-apa. Kita akan terpaku pada masalah kita, kita akan kepikiran. Otomatis semua plan kita kacau balau. Nah, saya sejak muda olahraga, jadi mau nggak mau, saya harus atur waktu, satu. Kedua, saya harus komit dong. Ya, saya harus komitmen bangun pagi. Nggak mudah bangun pagi. Bener banget. Efek pandemi membuat, sebenarnya sebelum pandemi saya juga lari ya, bangun pagi ya. Cuma kalau lari 4:30 naik mobil masih oke, jam 5, setengah 6 lari 5 kilo, setengah jam selesai saya. Jam 6 selesai pulang. Cuma kalau sepedaan kita nggak bisa. Saya harus prepare waktu dari jam 4 kurang jam 3:45, jadi 4 kurang seperempat saya harus bangun. Saya prepare, biasanya tidur lagi ya 15 menit ya. Terus jam 4 bangun, terus setengah 5 saya harus keluar. Jadi every 1 minggu 2-3 kali saya harus bangun jam 4 kurang seperempat pagi, dan setengah 7 saya harus balik rumah. Saya harus konsisten di situ. Nah, kuncinya adalah saya nggak mau stres. Soalnya kalau stres, dimanapun setiap pekerjaan, kalau stres kita akan sakit sendiri. Benar. Nggak bisa. Greeners di sini pun juga saya titip pesan juga, kalau kita stres percuma. Kita nggak akan bisa do homework kita sampai finish. Ya mau nggak mau gini loh, namanya kerja. Ya wis, itu tanggung jawab. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita nggak akan bisa lari dari situ. Mau nggak mau kamu harus selesaikan. Itu namanya pekerjaan. Jangan stres karena pekerjaan. Kalau kita stres sama pekerjaan, hanya 2. 1, kita nggak suka sama pekerjaan itu, atau 2, kita nggak tepat pada posisi itu. Itu aja. Jadi saya nggak stres karena saya punya passion di sales, ya itu pekerjaan saya. Besok pasti ada target lagi. Besok saya dituntut capai target. Ya itu tugas saya. Makanya saya nggak boleh stres. Dulu saya stres. Makanya olahraga saya masih on off. Rajin tetap, tapi saya agak maksudnya di lapangan itu terbawa ya.
ketika saya nggak stres, saya bisa fresh, saya bisa atur waktu, komitmen, bangun pagi. Bulu tangkis juga gitu, saya sampai jam 11. Kalau saya ada pekerjaan yang tertunda, saya tipikal orang yang harus menyelesaikan tuh tuntas. Makanya ini saya ngomong, saya akhirnya buka-bukaan di sini. Siap. Saya tidak pernah nggak baca email di hari itu. Saya tidak akan pernah menunda untuk check-in satu persatu email itu. Betul. Walaupun saya harus sampai malam, saya harus check-in email itu. Dan saya pulang, saya tetap akan cross-check apakah ada yang tertunda atau tidak. Itu. Jadi itu ya kuncinya. Siap. Harus komitmen, konsisten, nggak boleh stres. Ternyata alasannya justru karena nggak pingin stres ya Pak? Nggak mau stres saya. Wow. Nggak mau stres. Itu Tapi sih. ini bukan hoax loh Greeners ya, bener. Saya pengalaman sendiri sama Pak Albert, pasti banyak bersinggungan juga dengan tim sales ya, timnya Pak Albert. Nggak pernah tuh Greeners saya lihat Pak Albert itu apa ya istilahnya kalau email langsung dibales kayak gitu, cepet banget. Bahkan sampai malam ada email masuk dari Pak Albert gitu ya. Saya bingung ini gimana makanya ngatur waktunya. Ternyata memang itu kuncinya ya Pak Albert. Saya nggak ya. mau stres. Wow, luar biasa. Karena itu tanggung jawab ya. Itu. Wow, luar biasa. Tapi gini Pak Albert, dari semua nih olahraga yang Pak Albert tekuni ya, saya penasaran nih, apa aja yang udah Pak Albert Lakukan Yes. olahraganya. Bener. Banyak. Apa aja nih? Hiking pernah. Wow. Hiking jarang ya, karena kan memang bukan hobi. Badminton sejak umur 4 tahun saya sudah pegang raket. Sejak 4 tahun. Ya, karena orang tua saya juga, papa saya pelatnas, pemain nasional. Jadi mau nggak mau saya dituntut untuk menjadi pemain. Terus basket sejak SMP. Terus akhirnya saya ikut kelas, ya istilahnya grup amatir gitu ya. Jadi klub amatir gitu ya. Terus lari. Saya lari tinggal adapted aja karena saya olahragawan. Jadi orang nggak susah untuk adapted lari. Terus habis itu terakhir, sebelumnya renang. Saya ikut klub renang juga. Saya ikut klub renang juga waktu SD. Jadi SD itu renang, badminton. Setelah itu SMP basket, badminton. Setelah itu saat sekarang saya sudah bekerja, menikah, saya juga lakukan basket, badminton, lari, sepeda. Tapi basket saya sudah berhenti. Karena basket itu resikonya cukup tinggi. Saya sempat body contact beberapa kali, jaga pemain yang cukup strong ya, power. Ya, sempat mimisan juga gitu ya, sempat body contact itu beberapa kali. Nah, teman saya ini kan juga pemain juga. Jadi itu ya, jadi olahraganya apa? Renang, basket, badminton, hiking, apalagi tadi sepeda. Ya, terus lari. Catur juga loh ya. Saya SD juara kelurahan. Nah, lumayan ya. Itu ya, jadi itu ya olahraga saya 7 ya. Wow. Nah. Tapi di antara semua itu mana yang akhirnya Pak Albert, wah ini saya Prioritas ya? Prioritas. Badminton. Badminton ya. Sampai sekarang. Jadi ya bersyukur ya. Jadi sama, kalau kita kerja, kita punya komunitas orang yang sukses, kita akan jadi sukses. Yes. Ya, sekarang ini saya juga ikut klub, jadi saya belajar untuk improve skill saya ya. Lama ya, dulu saya ikut klub udah lama. Ya, ini kan ada beberapa turnamen juga saya ikutin juga ya. Gitu ya. Jadi saya bersyukur saya ikut klub, jadi teman-teman di klub itu mendukung, jadi saya belajar banyak hal. Ya, saya sering nonton YouTube, jadi itu perlu ya. Itu perlu. Jadi sekolah itu nggak ada matinya. Betul. Jadi badminton pun meskipun kita pernah melakukan aktivitas itu sudah lama, tapi kan dunia itu kan berubah ya. Betul. Segalanya berubah, jadi transformasi. Sekarang ada Raja Tarkam, jadi ikutin ya YouTube-nya, bagus sekali skill-skillnya. Itu yang saya lakukan. Kedua, sepeda. Kenapa saya tetap sepedaan? Karena satu, sudah beli sepeda. Mau nggak mau ya, sudah beli sepeda, sudah invest, masa dibiarin mangkrak? Ya harus. Cuma di sepedaan itu saya berlatih untuk bangun paginya, berlatih power, berlatih cadence, jadi supaya saya tetap terjaga untuk fisik ya. Karena saya nggak mau terlalu jauh-jauh. Dulu sepedaan juga jauh-jauh, 200 kilo, 150 kilo, saya jauh-jauh ya, sampai ini gosong semua ini. Nah itu karena dulu seneng banget, karena saya kepingin menaklukkan gunung kan. Ya itu kan, banyak gunung yang ditaklukkan. Oke. Cuma sekarang kan karena saya badminton, jadi feel-nya juga harus dijaga. Karena kan backhand, forehand-nya juga harus dijaga. Jadi sepeda itu kan kaku ya. Jadi saya berusaha menjaga tidak lebih dari 100 kilo. Itu pun harus dikurangi, seperti itu. Oke. Jadi dua ya, bulu tangkis, dan sepedaan. sepeda. Kalau runner, lari, saya terakhir maraton, saya dikurangin karena kaki ya. Saya takut kaki. Kita kan minum protein atau makan protein, kita nggak tahu yang kita makan itu bagaimana dengan gizi. Saya takut di kaki aja, jadi saya kurang itu.
terjauh lari berapa Pak? Maraton 42. Wow. 42. Nah, Jogja Maraton. Waduh. Sekali saya lari, saya berharap nggak cedera. Ya, puji Tuhan, bersyukur saya nggak cedera. Dan besoknya kan saya waktu itu bisnis trip ke Jayapura langsung ya. Jadi habis dari Jogja, malamnya jam 11 nyampe, besok Senin saya malam berangkat Jayapura. Itu. Saya masih ingat itu, bulan April. Luar biasa. Apakah itu mungkin memang kuncinya untuk menjadi seorang manajer ya Greeners harus tahan banting kayaknya ya. Cuman gini, kalau Greeners melihat ya, Pak Albert ini bukan cuma dikenal tentang olahraganya loh Pak. Tapi kalau Greeners ngikutin LinkedIn-nya Pak Albert, Pak Albert itu saya suka banget lihat LinkedIn-nya Pak Albert ya. Bukan tipikal orang yang ngomong panjang, kadang-kadang orang ngomong panjang, saya tuh sampai ada baca tuh pusing kalau panjang, tapi bingung poinnya apa. Pak Albert kadang-kadang cuma 2 kalimat, 1 paragraf, tapi dalam tentang leadership. Jadi Pak Albert ini punya background leadership yang kuat menurut saya Pak. Saya bahkan meng-quote salah satu quote yang ditulis Pak Albert ya di LinkedIn itu 2 bulan lalu. Kalau saya ini paling membekas saya ingat Pak, sampai saya tulis di sini. Wow. Ya. Pak Albert bilang kayak gini, great leaders are not best at everything. Ya, they find people who are best at different things and get them on the team. Jadi mungkin Greeners butuh subtitle ya. Intinya kayak pemimpin yang baik itu tuh nggak perlu harus semuanya tuh timnya sama nih, beda-beda. Justru nyari yang beda-beda gitu ya, yang memasukkan ke timnya dia. Saya mau tanya nih Pak Albert soal leadership, gitu. Sebenarnya kita ngomong background dulu ya Pak Albert. Tadi 2006 Pak ya di sini ya, dan di 2006. Apakah Pak Albert masuk ke sini langsung being a leader menjadi seperti ini atau pernah nggak sih Pak mengalami proses dari bawah dulu nih? Ya saya di Sepil, tepatnya di Tepil 2006 itu saya menjadi asisten atau junior manager. Memang masuk sebagai junior manager. Kenapa? Karena memang background saya sebelumnya, saya meniti karir sampai di dunia properti, terakhir itu sebagai marketing manager. Ya, saya belajar dari background sebelumnya. Karena leader saya di sebelumnya ini yang menempa saya untuk menjadi seorang leader dengan resiko. Jadi yang saya masih ingat di properti, saya cuplik satu properti. Saya duduk di tempat saya sekarang ini. Direktur saya di depan saya, dia bilang bahwa kamu saat ini adalah 95% orang berhadapan dengan saya. Tapi seminggu lagi kamu akan berada di sebelah kiri dan kamu akan menjadi 5% orang. Saya nggak ngerti maksudnya saat itu. Saya di challenge jual 10 rumah di Jember. Waktu itu melewati rel sepur kereta api. Itu nggak mudah karena feng shui ya, orang nggak akan suka. Saya berhasil jual ruko 7 unit dalam waktu 1 minggu. Even saya gagal 10, saya 7 karena saya pengen menjadi 5% orang yang di luar rata-rata daripada 95%. Makanya saya harus out of the box. Makanya ketika saya seminggu aja waktunya. Seminggu kemudian saya dengan tim saya berhasil. Saya datengin ya canvassing ngomong segala macam ya, selling skill. Saya pindah sebelah kiri, dia bilang kamu sekarang menjadi 5% orang dari 95% orang. Itu ya, jadi itu di dunia properti. Kalau di dunia jewelry, karena saya punya kesempatan, saya bersyukur saya punya kesempatan. Saya nggak pernah keluar negeri. Saya keluar negeri, saya hampir 5 benua saya keliling. Jadi saya belajar budaya. Jadi dari situ saya belajar arti sebuah komunikasi, arti sebuah bagaimana kita mendekati orang, terus pendekatan dengan direktur sebelumnya atau owner sebelumnya dan karakter. Jadi saya membawa beberapa karakter. Jadi saya dirubah, nggak boleh teriak-teriak sebagai leader. Jadi itu saya belajar. Sampailah saya di Tepil atau Sepil. Itu 2006 sebagai junior manager. Itu saya meniti karir di situ. Dan tadi Anda bilang kan mengenai the great leader. Bukanlah dia sendiri yang terbaik. Ya, saya belajar dari situ. Jadi awalnya saya handle semua sendiri. Cuma itu bukan leadership yang baik ya. Kalau Anda pegang sendiri berarti Anda tenaga ahli. Anda ahli di bidang Anda, setuju. Seorang leader dia harus bisa mencetak leader yang lain. Seorang leader dia harus bisa membuat tim yang baik. Itu ya. Kalau dia tidak bisa menciptakan tim yang baik dengan beraneka ragam karakter,
ya dia bisa dibilang dia masih harus belajar menjadi, karena nggak ada habisnya. Leadership itu banyak pola. Yes. Seperti itu ya. Saya juga bukan seorang leader yang perfect. Saya juga masih banyak kekurangan, jadi saya perlu untuk belajar. Makanya itu yang saya lakukan sampai sekarang dengan tim yang berbeda-beda. Bagaimana saya bisa jump in ke sini, seperti itu. Cuman kan gini ya Pak Albert ya, biasanya orang pasti punya tendensi untuk ya kita nyari itu yang nggak mau ribet nih, nyari tim ya yang istilahnya sedikit lah ke perbedaannya dari kita yang cocok sama kita. Tapi justru Pak Albert mencetuskan, saya yakin ini bukan cuma sebuah quote ya, tapi sebuah prinsip hidup. Kita malah Albert malah mencari hal yang berbeda, menjadikan mereka tim, disatukan, istilahnya dibuat jadi luar biasa, jadi leader lagi bahkan. Ya. Kenapa Pak Albert malah mau repot-repot seperti itu? Satu. Yang kedua, gimana caranya Pak, Bapak sebagai leader nih ya Pak, manager, membuat orang-orang yang berbeda-beda itu jadi orang yang luar biasa? Ini kan pasti orang-orang pengen tahu, tahu nih Pak. Saya tidak mudah memutuskan hal tersebut, karena bagi saya adalah persaingan dalam sebuah pekerjaan itu pasti akan terjadi. Yes. Ya, like and dislike itu pasti akan terjadi. Ya, di sini kesempatan kali ini saya ngomong bahwa kenapa saya berani seperti ini, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita bekerja di perusahaan di mana kita bekerja. Regenerasi akan selalu ada, dan kursi yang kita tempati itu kursi panas. Poinnya pertama itu. Kedua, semakin kita naik ke atas, anginnya semakin kencang. Nggak ada orang naik ke gedung tinggi, anginnya semakin pelan, nggak ada. Semua yang naik ke atas pasti anginnya kencang. Jadi kalau Anda tidak berani di-replace atau Anda tidak berani berkata, oke, saya salah, saya gagal, saya harus memperbaiki, menurut saya jangan jadi leader ya. Itu ya. Jadi kalau Anda sudah siap naik menjadi seorang manajer, menjadi seorang tim leader, supervisor, manajer, bahkan seorang direktur, ya Anda harus siap punya responsibel untuk mengakui bahwa ya saya harus diregenerasi, saya harus ada penerusnya, karena semua itu proses. Kita nggak bisa berdiri berkata bahwa saya akan selamanya di tempat itu. Ya saya pun juga harus berpikir seperti itu. Bagaimana saya harus menciptakan suatu generasi yang baru, seperti itu ya. Luar biasa banget ya Prindes ya. Ini baru berapa menit aja udah daging semua ini ya Pak Albert ya di sini. Iya. Cuman gini Pak Albert, kok saya lihat nih ya, Albert nih kerja bidangnya beda-beda nih, ya kan? Ada dari tepil, tadi dari properti ya Pak ya, dari perhiasan. Tapi core-nya tetap marketing. Sales. Nah, memang passion banget di bidang ini Pak? Ya, sejak SMA saya baru mengetahui bahwa saya punya DNA seorang jualan. Oh, oke. Saya nggak mau. Dari mana Pak? Karena saya pernah coba jualan baby doll. Wow, ternyata di balik kesuksesan Pak Albert ada baby doll. Jadi ceritanya lucu. Jadi saya ini dulu waktu SMA saya sudah menjadi seorang guru les ya. Wow. Ya, jadi saya kerja, kuliah pun saya biaya sendiri. Jadi saya coba jualan baby doll waktu jadi guru les. Dan saya bisa jualan itu banyak. Waktu itu baby doll. Kedua, waktu itu booming masalah loose leaf ya. Zamannya loose leaf dulu ya, banyak tuker-tukeran ya. Kamu punya warna baru. Jadi saya jualan, ada satu teman rumahnya di daerah Kusuma Bangsa, dia produksi loose leaf. Saya jualan banyak. Jadi saya ke sekolah, saya bawa untuk teman-teman saya. Saya dari situ saya suka. Terus saya ikut multi level marketing, satu kelas itu saya jadikan presentasi, semua satu sekolah, murid-muridnya tak presentasi semua. Waktu itu saya mendapatkan tahun 94 saya saya sekolah SMA 94, kelas 1 SMA, saya mendapatkan pendapatan itu 1 juta. Di level multi level marketing, jadi bonus. Wah, itu seneng banget itu. Jadi karena itu membuat passion saya tahu bahwa DNA saya adalah ngomong. DNA saya adalah seorang sales, jadi saya belajar dari situ. Di saat saya ngelesin murid saya jualan ke mamanya. Oke, ini luar biasa. Iya dong, gitu ya. Jadi seorang yang sales, saya kemarin barusan kasih training ke Spartan. Saya bilang sama anak-anak Spartan, kalau seorang itu punya passion sales, dia nggak akan berhenti ngomong. Orangnya pasti supel, ekstrovert banget.
Nah, kalau kalian introvert, kalian harus kalau kepingin jadi sales ya rubahlah introvert kalian menjadi extrovert. Yap. Itu sih. Jadi itu ya. Dan kayaknya bukan cuma jago ngomong aja Pak, tapi pintar cari peluang. Bener ya Pak ya? Ya harus seperti itu. Kalau enggak kita kehabisan ide. Itu ya. Nah tapi saya penasaran Pak, ini kan passionnya sales. Pendidikannya apakah match dengan itu? Pasti Greeners di rumah di mana-mana juga ini angkat tangan penasaran. Apa kira-kira dulu Pak kuliahnya? Oke, saya kuliah di jurusan ekonomi manajemen akuntansi ya, ekonomi akuntansi di Widya Mandala. Kenapa saya mengambil akuntansi waktu itu? Karena kan kakak kan akuntansi, saya pikir akuntansi, nggak pernah berpikir bahwa ya saya suka gitu loh. Karena apa? Dulu orang belajar private pajak atau jadi akuntan publik itu populer saat itu ya, apalagi terkenal beberapa perusahaan akuntan publik, salah satunya PwC, PricewaterhouseCoopers apa itu ya, jadi itu ya itu. Jadi saya kepingin jadi akuntan publik saat itu. Tapi sudah jualan ya, tapi sudah nyales ya, sudah ikut multi level marketing. Itu ya. Berarti itu. Jurusannya memang agak sedikit beda, tapi ketika mendalami itu tetap nih ada jurusannya. Jualan tetap ngelesin, jadi guru les, jadi kuliah sambil kerja. Wah, luar biasa Itu ya. banget ya Greeners ya. Tapi ini pasti semua belajar banyak dari Pak Albert nih Pak. Tapi saya juga ada satu penasaran lagi Pak. Ya. Selama berkarir di Spill nih ya Pak ya, jadi awalnya kan junior manager ya Pak ya, sampai sekarang national sales dan mengalami banyak hal pasti. Pasti. Nah, apa sih yang membuat Pak Albert kayak, oke, saya masih bertahan berarti di Spill ini, dulu di Spill ya Pak ya, masih bertahan, masih terus semangat, sedangkan kan kalau kita tahu anak muda terutama ya Pak ya, disebutnya foto loncat Pak, setahun 2 tahun pergi gitu kan Pak ya. Ada nggak sih Pak hal yang Bapak bisa sharingkan terutama buat Greeners, apalagi Spartan nih ya, yang baru masuk tentang itu Pak? Kalau dibilang bahwa Pak Albert nggak pernah kepikiran untuk jenuh ya, semua orang pasti akan jenuh dalam pekerjaannya. Saya pernah mengalami kejenuhan itu, kejenuhan dari seorang sales, kejari target terus ya, tiap hari pikirannya target, cari order. Kalau ini ya saya belum cerita juga. Itu saya penasaran juga tuh. Anak saya pagi-pagi ngomong, bukan pagi-pagi, hari Minggu. Papi, kenapa? Papi ngomongin orang siapa ya malam-malam? Maksudnya? Jadi saya sampai terbawa mimpi. Jadi kalau sudah kadung saya, karena dulu kalau ya saya nggak mau tunjukin stres, saya pernah mengalami hal seperti itu sampai karena sebuah tekanan. Ya pasti ya fase dimana itu tadi kita naik ke gedung tinggi, anginnya kenceng, jadi dapat tekanan gitu. Saya pernah stres, saya sempat jenuh, sampai saya harus ya mimpi, terbawa mimpi. Jadi halusinasi, ya bukan halu ya, ngomong ya, ngelindur lah istilahnya. Jadi saya ngomong, jadi saya seolah-olah itu ngomongin anak buah saya, atau seolah-olah saya berbicara dengan diri saya sendiri. Jadi anak saya sampai ngomong, loh papi ngomong sama siapa? Ngomongin ngapain? Di kerjaan ada apa? Saya sudah lupa namanya mimpi ya, mimpi. Tapi saya tahu di saat itu ya, oh saya juga ngomong saat tidur. Seperti itu. Tadi kembali lagi mengenai proses apa tadi itu ya, bertahan ya. Ya, karena kembali lagi bahwa saya bekerja ini untuk saya. Ya pasti untuk perusahaan, pasti ya. Cuma kalau kalian bekerja hanya untuk perusahaan dan bukan untuk personal improvement kita selamanya tidak akan bisa mengalami sebuah kepuasan dalam bekerja. Nah, kalau passion kita salah, ya kita akan cepet boring ya. Saya pernah di satu perusahaan, saya boring sekali karena itu bukan passion saya. Walaupun keliling-keliling, tapi bukan passion saya nggak sebutin perusahaannya, nggak enak di sini ya. Jadi saya sempat bertahan 11 bulan. Jadi kalau passionnya sales, ya karena itu sebuah tanggung jawab yang saya harus pegang dan saya suka, makanya membuat itu saya bertahan. Dan kedua, lagi-lagi lingkungan. Tidak pernah ada lingkungan yang membuat kita itu bilang bahwa di sini lebih enak daripada di sana. No, nggak ada. Saya sudah kerja di 5 perusahaan. Jadi saya tahu, oh iya, semuanya sama. Semuanya sama. Kita akan pasti mengalami fase dipelonco. Istilah dipelonco itu adalah, satu teman saya barusan pindah. Kemarin telepon saya seminggu yang lalu. Kok tolong cari no kerjaan. Dia baru di PHK.
Sekarang banyak PHK ya. Dia PHK dari perusahaan multinasional loh ya. Multinasional, perusahaan Thailand yang investasi di Indonesia. Dia di PHK, dia seorang leader. Dia dipindah satu perusahaan. Menjadi leader juga. Dia dibully, bukan dibully, dipelonco sama senior-seniornya yang di bawah dia. Saya bilang bahwa ya itu yang harus kamu alami. Kalau kamu nggak pernah merasain peloncoan, kamu nggak akan pernah bisa keluar dari zona nyaman kamu. Ya itu harus kamu hadapi. Saya baru belajar itu, ya saya bekerja di tepil, sepil ini saya mengalami hal itu. Wajar ada orang iri. Kalau nggak ada orang iri sama kita, berarti nggak ada orang yang secara tidak langsung mengakui bahwa kita ini juga dia sebagai kompetisinya mereka. Iya kan? Ya, Pak, ya. Jadi saya titip pesan pada semua greeners, kalau ada yang iri sama kalian, ya orang itu berarti merasa terkompetisi sama kita. Jadi ya nggak apa-apa, kamu justru harus bersyukur ya mereka iri. Kalau nggak ada yang iri, tanda tanya ya. Itu ya, jadi itu membuat saya betah, membuat saya konsisten. Saya berpikir sebuah tanggung jawab ya. Dan saya belum selesai. Ya kalau saya sudah selesai ya saya sudah mungkin nggak di sini ya. Gitu ya. Tapi kayaknya nggak rela Pak owner ataupun orang-orang kalau Pak Albert pindah dari spill, nggak bisa gitu ya. Karena udah luar biasa banget di sini. Cuman gini Pak, mungkin kita masuk ke dalam pesan-pesan juga ya Pak ya. Ya. Pastikan greeners dan pertama-tama juga mungkin timnya Pak Albert nih. Ya. Sales itu kan wah gede banget CMD itu ya Pak ya, luar biasa besarnya dan garis depan juga. Mungkin dengan itu pasti mereka juga butuh pesan dari Pak Albert as a leader. Ya. Ada nggak sih Pak apa yang mau disampaikan ke teman-teman tim sales untuk hari ini yang mendengarkan output hari ini? Oke. Saya ada satu quote, ada dua sih ya. Ini yang kemarin sempat saya pasang di status saya tentang kedewasaan. Saya bacakan aja. Majority is learning to walk away from people and situation that threaten your peace of mind, self-respect, values, moral, and self-worth. Jadi pesan saya buat semua sales, sebuah kedewasaan itu kita harus ya apa ya, orang dewasa itu belajar ya nggak pernah ada habisnya. Jadi saya berusahalah untuk menjadi yang dewasa, jangan jadi bahasa kerennya cemen, bahasa ya maksudnya nggak dewasa atau bersih childish. Jadi kalau kamu bekerja teman-teman sales, ya kita harus berpikir dewasa, bagaimana kita capai target karena kita sudah sama-sama dewasa. Jadi kita sudah tahu kita kerja ini untuk siapa. Kita tahu kita cari gaji, kita cari uang, kita cari gaji, bener. Tapi paling tidak kita memberikan kontribusi juga buat perusahaan. Jadi pesan saya di situ, berikan kontribusi yang terbaik. Kalau kamu mau, sorry, saya harus ngomong di sini walaupun tidak dalam nominal hijau ya, hijau itu masih dolarnya atau rupiahnya. Kalau kamu mau digaji, kamu fight dengan gaji kamu ya kamu harus tunjukkan apakah kamu sudah all out dengan gaji kamu. Jadi jangan bilang bahwa kamu terbaik tapi kamu tidak tidak melakukan apapun dengan ya apakah itu sebanding ya. Seperti itu ya. Benar. Nggak cukup bilang nggak cukup. Nggak pernah ada manusia yang cukup. Itu aja dari saya. Bener banget, ini saya jadi ketemplak Pak. Karena ada yang quote gini juga gitu ya, mirip Pak Albert bilang, kita digaji misalnya ya. 5 juta, apakah kontribusi kita ke perusahaan itu udah sesuai dengan gaji kita gitu ya? Walaupun kita juga butuh uang, luar biasa Pak. Tapi saya yakin, ini greeners di rumah nggak rela. Pak Albert jangan dong cuma sama sales, buat kami apa nih pesannya? Pasti juga kayak gitu Pak. Jadi ada nggak Pak pesan buat greeners yang lain nih, yang di luar sales ya Pak ya? Yang ngefans banget sama Pak Albert tuh, ya tadi minta saya DM tanya-tanya ke Pak Albert ya, ngaku kalian kan ya. Mereka juga pengen dengar pesan-pesan dari Pak Albert. Ada nggak Pak buat mereka nih Pak? Ya, komitmen konsisten itu nggak bisa lari ya dalam dunia pekerjaan atau dalam hidup kita. Ya, cowok. Ya, dipegang omongannya. Jadi sales itu yang dipegang juga ngomongnya. Jadi lakukan apa yang kamu sudah komit. Karena begitu kamu komit, kamu tidak akan pernah keluar dari jalur yang sudah kamu tetapkan. Kadang orang itu anget-anget, mohon maaf, anget-anget tai kucing misalkan gitu ya. Sorry ya saya ngomong seperti ini. Jadi baru sebulan 2 bulan berkobar-kobar.
tapi sisanya sudah melempem semua. Saya belajar tertemplak dari situ. Saya ada komunitas badminton, ada seorang pengusaha. Saya sempat ngomong, iya, aku mari kerja lembur. Oh iya, pulang tak? Iya. Ya iyalah, tugasmu digaji segitu, kamu sudah posisi itu, masa mau nyantai? Ya benar juga sih. Ya kita harus tanggung jawab di situ. Ya itu karena tanggung jawab yang kita pegang. Kalau kamu nggak merasa bertanggung jawab dengan posisi itu, ya nggak usah ada di posisi itu. Jadi belajarlah untuk komit, konsis, dan punyailah visi sama goal. Kamu mau ngapain gitu loh. Kamu hidup ini cuma bangun pagi, makan, pulang, tidur gitu toh. No, jangan seperti itu. Jadi punyalah visi dan goal dalam hidup kamu. Saya sudah bukan menelurkan ya, berhasil meraih visi-visi saya. Jadi goal-goal saya beberapa, oh ini sudah tercapai, ya. Ditulis atau tidak, saya ada dalam memori saya apa yang saya capai itu sudah tercapai semuanya satu persatu. Nah, apakah kalian sudah punya goal? Apa kalian sudah punya visi dalam hidup Anda? Itu ya, begitu. Wow, thank you banget Pak Albert ya untuk kesempatan ngobrolnya ini. Luar biasa banget. Sebenarnya saya masih pengen lanjut lagi nih Pak Albert dan Greeners Party juga, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak Albert. Tapi hari ini kita belajar bareng-bareng bahwa yang namanya pekerjaan komit itu penting banget, yang namanya komitmen ya Pak Albert ya. Dan selalu mengerjakan segala hal itu kalau saya lihat dari Pak Albert full heart. Jadi benar-benar ya udah apa yang ditekuni, passion kita itu kasih benar-benar yang terbaik. Dan tadi juga disampaikan Pak Albert kedewasaan ya Greeners ya. Di dalam dunia kerja itu penting banget. Nggak bisa kita ini apa-apa sedikit kita bawa perasaan juga ya Pak Albert ya. Jangan baper ya. Jangan baper, tapi tetap konsisten sama apa yang dilakukan. Greeners, dari seorang penjual baby doll, boleh saya bilang ya Pak? Waduh, disebut baby dollnya. Menjadi national sales manager gitu ya. Saya yakin hari ini kita belajar banyak dari seorang Pak Albert, dan saya yakin bahwa Pak Albert juga yakin Greeners pasti bisa menjadi seperti beliau yang terus naik menjadi sukses. Thank you Greeners berkesempatannya hari ini ngobrol-ngobrol di Hotpot edisi ketiga. Jangan lupa dan terus nantikan hal-hal berikutnya bersama dengan manajer-manajer yang lain. See you dan salam sehat selalu.